Kang, kan dari entertainer dengan penuh liku-liku dan lain-lain, kemudian how to survive, apakah karena itu jadi pengusaha atau memang awalnya pengen twist jadi pengusaha? Sebenarnya waktu syuting juga dulu udah jadi pengusaha sebenarnya, kan gitu kan. Waktu dulu zaman komedi gitu kan. Nah, komedi itu sebenarnya produksi sendiri waktu itu kan. Kemudian dijual ke TV. Itu produksi sendiri ya? Yang gitu. Di itu TV itu gitu ya? Gitu. Jadi dulu sebenarnya banyak yang tayangan saya itu kan produksi sendiri sebenarnya. Karena kalau sendiri itu jarang dipanggil, kita bikin orang jadi manggil. Maksudnya caranya. Maksudnya kita bikin pancingannya gitu kan, gitu. Termasuk ya macam-macam lah dari berbagai hal, bagaimana cara supaya kita tetap survive. Harus ada semangat untuk itu, untuk survive itu kan gitu. Jadi ketika kemudian mulai di satu momen di mana tahun 2015-17 tertarik ngaji gitu kan. Nah di situ mulai ada berasa kayak selama ini beberapa akad saya itu yang keliru gitu, Kang. Jadi maksudnya akadnya keliru, kemudian kita coba perbaiki. Ada yang unik dulu. Dulu ada dua pekerjaan gitu ya, pekerjaan dulu, pekerjaan yang lama nih. Kita dulu ya suka mainan tender apa gimana gitu ya. Gitu. Tapi ternyata pas kita tahu bahwa ketika mainan tender itu ternyata nggak polos-polos amat gitu, Kang. Gitu. Maksudnya gimana nggak tuh, polos-polos banget lah gitu pokoknya. Pokoknya gitu, mesti ada. Bener, pokoknya di meja ini di bawah meja di bawah meja itu ada ini, ada susulannya gitu ya. Lebih banyak di bawah meja aja. Bener, ada permen karet gitu di bawahnya. Nah gitu, kita nyaman ngerjainnya. Memang ya kalau kita udah pun dapat flow-nya mudah pekerjaan itu kan. Kemudian dari 2011 sampai 2016, jadi syuting tuh etalasenya sebenarnya. Pekerjaan kantornya tuh ya bisnisnya, itu etalasenya. Kan orang lebih trust kalau orang publik ya. Nah ketika itu mulai belajar, ternyata banyak akad yang ternyata tidak diperkenalkan dalam Islam. Dulu juga belum terlalu ngaji kan. Akhirnya di momen itu kita coba mulai memperbaiki akad. Ketika mau coba perbaiki akad, kita mungkin nggak mengambil yang ini, tapi mencoba dengan akad yang syariah. Dulu ada pengalaman, terima 2 pekerjaan. Yang pekerjaan yang lama, itu marginnya segini, ya akadnya syariah, marginnya segini. Gitu ya? Gitu. Gitu, akhirnya kita sekantor emang ngaji bareng waktu itu kan. Ya, karena kita udah ngaji, kita diskusi nih. Kita mau ngambil yang mana gitu kan. Setelah didiskusi diputusin, kita pilih marginnya gede. Tetap ngambil yang gede. Kita terakhir kali lah. Terakhir kali lah namanya, kamu juga proses gitu kan. Penutupan. Rasional lah gitu kan. Gitu kan. Ketika diambil, memang dapat margin itu segitu. Kemudian berikutnya setelah dapat ada pekerjaan di proyek yang lain nggak dibayar, ada aset yang dibawa lari, kemudian ada juga yang kita ada yang won prestasi, kemudian ada yang ditipu gitu. Pas kita hasilnya ujungnya margin sama yang syariah itu. Nah, di situ mulai mikir rezekinya mungkin mau segitu, cuma mau ngambil dari mana gitu kan? Ini yang mesti kita tekenin. Jadi Nadira ya, di dalam ini kan masalah usaha, bisnis dan lain-lain, ujungnya itu kan rezeki. Sementara kita itu kan pengen selalu yang berkah. Betul. Berkah sendiri artinya itu apa? Ziyadatul khair sebetulnya, bertambahnya kebaikan. Nah. Jadi sebetulnya kalau tadi lihat dari yang margin gede sama yang margin kecil, sebetulnya yang harus dihitung juga apanya? Kebaikannya. Gitu. Margin boleh besar, tapi nggak ada kebaikannya, ya itu tadi. Jadi wan prestasi, jadi banyak ketipu dan lain-lain. Tapi kalau yang marginnya kecil, tapi kebaikannya bertambah, ini insya Allah kita itu nggak tahu loh sebetulnya kalau hidup itu cukupnya kita berapa itu kita nggak tahu sebetulnya. Iya, benar nggak? Betul. Iya, ada orang yang tidak terpuaskan. Walaupun marginnya segede apapun nggak puas-puas kan? Kayak minum air laut gitu ya? Kayak minum air laut terus aja haus gitu. Ada orang yang cukup dengan sedikit saja, tapi dia dengan bersyukur selesai urusan. Nah itu tuh masalahnya. Nah, Mas balik ke yang tadi tuh. Ketika tadi, masuk ke memperbaiki akad. Dalam memperbaiki akad ini, apakah semua akhirnya urusan-urusan Mas Ari ini semuanya akhirnya jadi udahlah yang akadnya nggak benar, nggak diterima dan lain-lain, udah mulai memurnikan 100% atau tadi masih ada sedikit-sedikit gitu? Di momen itu proses sih, maksudnya nggak yang nggak yang
literally berubah total gitu, drastis gitu ya. Tapi memang berpengaruh dengan neraca ekonomi saat itu ya, karena kan kita masih switching ya jatuhnya, new normal lah, gitu tuh 2016 sampai 2012 kita new normal lah ibaratnya. Makanya ketika ada pandemi kita nggak terlalu ngimpek, kan udah new normal duluan, udah dari kita awalnya udah 2-3 tahun lalu, lu pada new normal sekarang gitu, gitu kan. Adaptasi ya. Tapi ternyata keadaan new normal atau keadaan yang kemudian tiba-tiba Allah kasih kenyataan itu keniscayaan menurut saya saat. Jadi ready or not ready, kita harus ngadapin itu suatu saat kan gitu. Dan ketika kita jalanin, ternyata nggak semengerikan yang kita bayangin. Itu dia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.